Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Krisnawati dari PGSD 2020C dengan NIM 11192000106. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pustaka dan perpustakaan untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Iis dan Niati Fatimah MPD. Apa yang dimaksud dengan pustaka? Pustaka adalah sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Lalu, apa sajakah macam-macam pustaka? Yuk diingat-ingat. Yang pertama, ada media cetak. Media cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak. Dapat berupa buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi, dan juga yang lainnya. Selain itu, karena zaman selalu berubah, maka sekarang ini juga ada yang berbentuk e-book. Apa sih e-book itu? E-book adalah buku pada komputer atau internet dengan gambar, teks, dan suara menjadi satu sehingga lebih menarik daripada buku tercetak. Nah, nanti di akhir presentasi saya akan menyebutkan salah satu contoh e-book yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ini pada awal pertemuan. Yang kedua adalah bentuk media non-cetak. Media non-cetak adalah bahan pustaka yang informasinya disampaikan dalam bentuk suara, gambar, teks, dan juga kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Dapat berupa televisi, radio, CD-ROM, video, kaset audio, jaringan komputer, dan juga internet. Yang ketiga adalah media bentuk mikro. Bentuk mikro adalah semua bahan pustaka yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca tanpa menggunakan alat bantu atau microreader. Lalu, setelah kita mempelajari tentang pustaka, pasti tidak jauh dengan perpustakaan. Apa yang dimaksud perpustakaan? Perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga pendidikan, sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar cakrawala pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Perpustakaan tidak hanya sarana edukatif, tetapi juga sebagai sarana rekreasi untuk pendidik dan juga peserta didik. Jenis-jenis perpustakaan. Perpustakaan dibagi menjadi 11 jenis, yaitu yang pertama adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, yaitu Jakarta, yang mempunyai jangkauan dan lingkup secara nasional. Yang kedua ada Badan Perpustakaan Daerah, yang mana berkedudukan di tiap provinsi di Indonesia yang mengelola perpustakaan. Yang ketiga ada Perpustakaan Umum. Perpustakaan umum diibaratkan sebagai universitas masyarakat. Di sini maksudnya bahwa perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum, yang mana masyarakat umum dapat datang untuk membaca atau meminjam buku di perpustakaan tersebut. Yang keempat ada perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi dapat berada di perguruan tinggi baik berbentuk universitas, akademi, sekolah tinggi, ataupun institut. Keberadaan tugas dan fungsi perpustakaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi, dapat meliputi pendidikan, penelitian atau riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah berada di sekolah, dikelola sekolah, dan berfungsi untuk sarana kegiatan belajar mengajar, penelitian sederhana, menyediakan bahan bacaan, dan tempat rekreasi. Yang keenam ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini berada pada lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta. Yang ketujuh ada perpustakaan lembaga keagamaan yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga-lembaga keagamaan, misalnya perpustakaan masjid dan perpustakaan gereja. Kedelapan ada perpustakaan internasional. Perpustakaan internasional memiliki perpustakaan yang menyangkut negara-negara atau
anggota dari negara-negara yang berafiliasi kepada lembaga dunia tersebut. Selanjutnya, yang ke-9 ada perpustakaan kantor perwakilan negara-negara asing. Yang ke-10 ada perpustakaan pribadi atau keluarga yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau orang-orang tertentu bersama anggota keluarganya. Dan yang ke-11 ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital bukan merupakan salah satu jenis perpustakaan yang berdiri sendiri, tetapi pengembangannya berada dalam sistem pengelolaan dan layanan perpustakaan. Contohnya saja ada Perpusnas ID, yang mana pengelolaannya disesuaikan dengan pengelolaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, apabila kita mempelajari tentang perpustakaan, maka tidak jauh dengan kata pustakawan. Lalu, siapakah pustakawan itu? Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, dikatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan ini juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, disesuaikan dengan kode etik dari pustakawan itu sendiri. Pustakawan memiliki organisasi sendiri yang disebut dengan IP. Pada kesempatan sebelumnya, saya menyatakan bahwasanya saya akan menyajikan e-book yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan SD ini. Nah, e-book yang saya buat berupa kumpulan fabel untuk membangun karakter anak melalui fabel yang seru. Fabel ini sendiri saya buat dengan ditujukan untuk anak-anak usia dini, baik TK ataupun SD dengan kelas rendah berkisar kelas 1, 2, dan 3, dilengkapi dengan gambar yang mana akan membuat anak tergugah untuk membacanya. Judul yang pertama yaitu Persahabatan Jerapah dan Lama. Saya membuat tokoh berupa Cici Jerapah dan juga Lama dengan nama Lala. Saya membuat dengan tokoh lama karena saya ingin anak-anak untuk mengetahui fauna yang lainnya, tidak hanya harimau, jerapah, dan yang lain sebagainya. Judul yang kedua yaitu Kisah Kukang yang Pemalas. Kukang dapat dikenal dengan julukan hewan yang sangat lambat, di mana dalam kisah ini saya sajikan dengan tokoh pendamping berupa kera, di mana kera itu adalah hewan yang lincah. Mereka sama-sama tinggal di hutan dengan tempat tinggalnya di pohon. Nah, untuk fabel berikutnya dengan judul Keserakahan Membawa Malapetaka, yang mana dalam kisah ini dapat diambil amanat kita tidak boleh serakah dengan teman, kita tidak boleh tamak, karena itu akan membawa malapetaka untuk diri kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.